Assalamualaikum, jumpa lagi di Vigo King Channel. Oke teman-teman, udah lama banget nih nggak bikin martabak. Kali ini aku mau bikin martabak. Ini bener-bener tinggi banget ya, hampir 7 cm ya. Tingginya 7 cm, ngembang banget ke atas. Kalau makan satu aja kenyang banget teman-teman tuh ya, meleleh banget coklatnya. Jangan khawatir nggak bersarang, ini bersarang kok. Cuman kali ini aku tuh penasaran, pengen ngemixer dulu telurnya. Tuh bedanya apa sih kalau telurnya nggak dimixer sama telur yang dimixer? Soalnya aku pernah lihat juga tuh martabak tuh, kalau bikin martabak telurnya itu di mixer dulu sampai ngembang. Nah kali ini aku mau coba ini ada 2 butir telur dan juga aku pakai SP 1 sendok teh aja. Ini di mixer tapi nggak sampai putih ngembang banget, enggak, cuman sampai ngembang begini aja udah selesai ya. Aku sih khawatir jadinya malah jadi kayak kue bolu gitu, jadi makanya aku nggak mixer sampai mengembang banget, cukup sampai berbusa aja udah ya. Terus kita kasih terigunya aku pakai 200 gram aja, terigu 200 gram, dan juga tapiokanya di 50 atau 30 gram lah ya. Sudah cukup, langsung aja campur semua ya teman-teman, tepung terigu sama tapiokanya. Terus kasih juga 1 sendok teh ragi instan, dan untuk gulanya aku pakai di 2 sendok makan aja, karena kalau martabak kebanyakan gula jadi nanti cepet gosong kulitnya, jadi hindari kebanyakan gula. Minimal gulanya itu 2 sendok makan udah cukup lah ya, mau gula pasir atau gula halus juga sama. Jadi kalau kita bikin kue bolu bisa 1:1 ya antara tepung sama gula, tapi karena ini martabak kan nanti juga ada topping manis-manis, jadi kalau nanti adonannya terlalu manis kurang enak ya teman-teman, makanya dikurangin aja, 2 sendok aja gulanya udah cukup. Kemudian terigunya udah kita masukin nih 200 gram ya, sama tapiokanya kurang lebih 3 sendok makan atau kurang lebih 50 gram ya, atau 20 gram lah ya. Kalau tapioka sih tidak terlalu banyak seperti terigu. Dan raginya ini 1 sendok teh aja, karena punya aku kecil jadi kayak kebanyakan ya, di 1,5 sendok teh juga bisa ya. Ini kasih airnya sebanyak 300 ml aja, 300 ml air biasa ya. Kalau udah ngecampur rata, ini biarin aja ya, jangan dimixer lagi. Kalau dimixer lagi nanti malah jadi kayak kue bolu ya, bukan kayak martabak. Jadi cukup di whisker aja, diaduk-aduk gitu sampai rata. Dan kalau mau pakai pasta pewarna boleh, aku pakai pewarna pandan, teman-teman juga nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Kalau mau red velvet tambahin aja cocoa powder 1 sendok teh, kemudian pewarna merah cabai atau merah tua. Dan apalagi ya, kayaknya udah cukup nih, kita tinggal tambahin air aja ya, 300 ml, diaduk-aduk sampai rata semuanya. Kemudian disaring. Kenapa aku saring aja? Karena biar menghindari enggak jadi kayak kue bolu ya, gitu. Dengan dikocok, dengan di mixer telur gini aja udah empuk banget teman-teman ya, udah kayak kue bolu. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau martabak bersarang itu aja sih. Kalau mau teksturnya nggak terlalu kenyal, pengen empuk banget gitu, nah bagusnya sih di mixer telurnya, tapi jangan sampai ngembang banget. Ini tuh didiemin dulu ya, kurang lebih setengah jam atau 1 jam ya, maksimal 1 jam ya teman-teman.
atau 3,5 jam udah cukup menurutku, sampai buihnya itu banyak. Dan diberikan 2 sendok lelehan margarin atau butter, paling enak sih butter ya, 2 sendok makan aja udah cukup. Lalu kita aduk-aduk semuanya. Siapkan cetakan martabaknya ya, dipanasin dulu, jadi punya loyang ceper sebagai alas ya, kemudian taruh di atasnya loyang martabak. Itu untuk mencegah supaya tidak terlalu kena api langsung ya, atau mau pakai pasir juga bisa ya teman-teman, atau mau langsung cetakan sama kompor juga bisa, tapi apinya wajib kecil banget. Kebetulan aku punya ceper teflon yang udah gak kepake, biasa nih bisa buat aku bakar-bakar seperti kue martabak atau sarang semut atau bika Ambon. Nah ini penting banget punya loyang ceper, saking gak kepakainya tadinya mau aku buang, tapi berguna banget lah buat panggang-panggang. Akhirnya aku pasti pakai buat bikin-bikin kue-kue kayak bersarang-sarang begini, contohnya martabak ya. Ini memang kepenuhan, harusnya aku bagi 2, tapi ya udahlah karena tanggung, jadi mau sekaligus aku bikin, jadi penuh banget tuh ya, nggak sampai bikin pinggirannya tuh kayak apa ya, kayak kue-kue yang ada ininya lah pokoknya. Tapi ini penuh banget jadinya, biarinlah aku satuin semuanya. Harusnya sih bagi 2 gitu, nggak ada kerak-kerak pinggirnya gitu ya, kalau ini ngepas banget. Jadi api wajib kecil ya, nggak boleh sedang, nggak boleh besar, apalagi nanti kegosongan, soalnya ini adonannya mengandung gula. Jadi kecil banget apinya ya, setengah jaman lah ya. Memang kayak gitu kalau bakar-bakar martabak, memang harus sabar ya teman-teman. Ini ada cetakan martabak ya, jadi bisa dibeli cetakan martabaknya. Satu lagi tipsnya ya, kalau mau pakai teflon juga boleh, pastikan teflonnya itu yang ukurannya udah tebal ya, jadi jangan tipis banget teflonnya. Tapi kalau mau teflonnya seadanya yang ada ya nggak apa-apa juga, cuma dilapisi lagi teman-teman. Kalau bisa pakai pasir ya, pasir aja. Kalau nggak ada pasir bisa pakai apa ya, oven juga boleh sih, oven tapi dibuka tutupnya ya, biar tidak terlalu apa ya, biar ada bersarang gitu kan. Jadi memang bagusnya terbuka kayak gini. Bisa juga pakai teflon ya, tapi jaga apinya harus betul-betul api kecil ya, jangan sampai api sedang atau besar. Dan ini udah bolong-bolongnya udah bersarang ya, udah lumayan. Ini sudah empuk banget tuh, beda banget kalau telurnya kita mixer sama yang gak di mixer. Itu udah keempukannya beda, kekenyalannya juga beda. Tapi kekurangannya ya, kalau pakai telur yang di mixer dulu kurang kenyal teman-teman. Kalau nggak suka martabak yang empuk banget, jangan dikocok telurnya ya. Bagi teman-teman yang pengen tekstur martabaknya itu empuk banget gitu ya, mirip kayak kue bolu tapi bukan kue bolu, nah mendingan di mixer aja. Jadi tergantung selera ya, karena aku udah nyobain 2 macam martabak ya, beda banget. Dan itu kalau pakai tapioka, kalau telurnya nggak dikocok itu atau nggak di mixer, lebih berasa kenyalnya, lebih berasa banget, dan terlihat pori-porinya itu sangat rapat ya. Tapi kalau telurnya kita mixer sebentar itu pori-porinya kurang terlihat banyak gitu ya, tapi dari tekstur empuk banget gitu, berasa kayak nggak pakai tapioka. Kenyalnya itu kurang kalau menurut aku gitu ya. Ya pokoknya 2 cara, tergantung teman-teman aja ya, selera aja. Yang penting aku udah nyobain 2 cara itu. Tapi aku ya jujur lebih suka telurnya yang nggak di mixer. Aku tuh suka martabak yang kenyal banget gitu teman-teman. Gitulah ya. Nih kalau dikocok dulu dia empuk banget. Tapi pastikan pisau wajib dicemplungin ke air atau dikasih guyuran air keran ya, supaya apa, supaya nggak rapet kayak begini. Ini pisau yang udah saya cemplungin ke air. Habis motong wajib cemplungin lagi ke air atau basahin dengan air, biar apa, motongnya juga bagus. Dan pastikan pisaunya wajib tajam ya, wajib tajam.
Oke teman-teman, jadilah martabaknya lumayan bagus ya, puas banget ya, puas juga makannya nih, gede-gede ya. Sampai jumpa lagi.